Hai guys, salam literasi dan perkenalkan nama saya Rea Janesi Imbar dengan NIM 221011060020 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika dari Universitas Samratulangi. Hari ini saya ingin membahas tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah teman-teman tahu sejarah bahasa Indonesia itu seperti apa? Pasti tidak kan? Bahkan mungkin teman-teman tidak tahu pada tanggal berapa bahasa Indonesia sendiri itu lahir. Nah, kesempatan saya pada hari ini ingin menjelaskan hal tersebut agar teman-teman lebih tahu. Oke. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya kan? Bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Karena pada dasarnya bahasa Indonesia sendiri juga ternyata berasal dari bahasa Melayu. Buktinya itu sudah banyak guys. Salah satunya itu ada prasasti di Kerajaan Sriwijaya yang dimana itu sudah ada dari zaman Kerajaan Malaka. Pada zaman Sriwijaya sendiri, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antara suku bangsa di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan baik antara pedagang dari dalam Nusantara maupun dari luar Nusantara. Dalam pertumbuhannya sendiri, ini dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu tersebut menyerap berbagai kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan berbagai bahasa Eropa. Adapun penguraian oleh S. Takdir Alisya Bana tentang bahasa Melayu, bahwa negeri kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun, bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam satu rumpun bahasa-bahasa Melayu, sedangkan sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Untuk pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia, kita dapat kemukakan dengan rumus matematika. Waduh, gimana nih? Ada rumusnya guys. Oke, rumus tersebut tidak lain bukan itu seperti ini bentuknya. BM tambah BD tambah BA. Di mana? Di sini kita bisa lihat dari cara penyebutan saya saja, BM sudah paling depan. BM itu memiliki arti untuk bahasa Melayu, sedangkan BD untuk bahasa daerah dan BA untuk bahasa asing. Artinya, modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu. Dan kemudian diperkaya dengan sebagian kecil bahasa daerah dan bahasa asing. Bahkan sebelum kemerdekaan pun, sebagian bahasa daerah Nusantara telah diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, adapun bukti-buktinya itu kita bisa lihat dengan seiring berjalannya waktu perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu, terlihat jelas dengan ditemukan berbagai peninggalan-peninggalan sejarah seperti tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Bahkan ada prasasti yang ditemukan tuh lebih lama lagi, tahun 683, yaitu prasasti Kedukan Bukti di Palembang pada tahun 683. Wah, itu berapa ratus tahun yang lalu ya guys, lama sekali ya. Adapun lagi buktinya yaitu berupa prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Dan ada lagi prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686, prasasti Karang Brahi Bangko Merangi Jambi Barata pada tahun 688. Nah, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara juga mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, secara sadar mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bahasa Indonesia. Kita masuk pada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus.
Maka dari itu, kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu satu sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Kita akan bahas yang pertama sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, tepat pada hari Sumpah Pemuda, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada kurang lebih 4. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Adapun penjelasannya itu kurang lebih bahasa Indonesia sebagai identitas nasional itu karena kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan bahasanya di dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang. Berbeda dengan negara-negara lain yang sudah terjajah. Mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contoh saja India, Malaysia, dan lain-lain yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Nah, dari namanya aja nih sebagai alat komunikasi itu contohnya di berbagai macam media komunikasi seperti buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Itu kita menggunakan bahasa Indonesia, oleh sebab itu kita menamakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini masuk dalam kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Jadi, walaupun kita Indonesia ini memiliki banyak sekali daerah-daerah, yang pasti daerah-daerah ini mempunyai bahasa sendiri, kayak Manado pasti punya logat-logat Manado, punya bahasa-bahasa yang mungkin kalau untuk orang Medan misalnya, atau mungkin orang Jawa, kalau pada saat kita mengucapkan dengan bahasa Manado, ketika kita berbincang dengan mereka tidak akan mengerti kan pasti. Oleh sebab itu, inilah fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa di saat kita berbicara dengan teman-teman yang mungkin berasal dari daerah lain. Lalu kita masuk ke bagian fungsi kedua, yaitu sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab ke-15, Pasal 36, telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Berikut merupakan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Tepatnya tanggal 25 hingga 28 Februari 1975, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan terakhir, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Adapun penjelasannya, pertama, bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara, atau peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat itu pun menggunakan bahasa Indonesia.
Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lain seperti DPR, MPR ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, juga ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Demikian halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga kita, warga negara bahasa Indonesia, warga masyarakat dalam hubungan upacara sekolah, dalam peristiwa dan kegiatan kenegaraan. Menurut Suhendar dan Supina menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya, pemakaian bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu senantiasa dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan seperti penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat baik sipil maupun militer, dan pemberian tugas khusus baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal atau non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia, menurut Suhendar dan Supina, masih merupakan masalah yang meminta perhatian. Adapun bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antara suku, tetapi juga sebagai alat penghubung dalam masyarakat yang keadaan sosial dan budayanya serta bahasa yang sama. Kita masuk ke dalam hasil perumusan yang terakhir, yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Suhendar dan Supina sendiri juga mengemukakan bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah lain. Dengan demikian, masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya kepada bangsa-bangsa asing di dalam usahanya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta untuk ikut dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, kita masuk pada fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional, karena bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai identitas nasional karena apabila berbicara dengan orang, mereka akan paham kalau kita berasal dari Indonesia. Itu berkat kemajuan teknologi sekarang, sehingga orang luar bisa mempelajari bahasa Indonesia. Jadi ketika mereka bertemu langsung dengan orang yang bertemu bahasa Indonesia, tidak heran mereka akan langsung mengerti, wah ini orang mungkin berada dan tinggal berasal dari bangsa Indonesia. Oke, kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Ditunjukkan dengan digunakannya bahasa Indonesia untuk melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena adanya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, hal ini dapat mengatasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Seperti kita tahu bahwa bahasa Indonesia memiliki keanekaragaman yang luas mulai dari budaya hingga bahasa. Sehingga masyarakat yang berasal dari daerah berbeda dengan bahasa yang berbeda dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara jelas dan paham. Dengan kata lain, masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok Indonesia dengan berbekal bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi tanpa perlu khawatir. Sekian hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, dadah. Salam literasi.